Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana hingga pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami sehingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu dan juga untuk melakukan aktivitas kami pada satu hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Roh hikmat, bijaksana dan kepintaran dan keikhlasan hati Engkau berikan kepada kami supaya kami boleh mengerti, boleh memahami dan juga boleh menerapkan kebenaran firman yang telah kami dengar untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terpuji termulia nama-Mu di atas segala nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Ya, terima kasih. Baik, untuk renungan kita hari ini diambil dari kitab Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sekian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kami ulang kembali. Lukas 14 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwasannya hari ini Sabtu adalah minggu terakhir pada minggu Advent yang pertama. Minggu terakhir pada minggu Advent yang pertama. Nah, tentu kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan minggu Advent. Kalau disebut minggu Advent, itu adalah minggu atau masa atau waktu penantian kedatangan Yesus. Baru besok masuk ke minggu Advent yang kedua. Nah, di situ juga masa-masa penantian atau masa-masa mempersiapkan diri atau masa-masa untuk membenahi diri untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, demikian juga kita mengambil tema masih dalam minggu Advent 1, yaitu berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Ya, baik Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke muka bumi ini itu terjadi dua kali. Yang pertama adalah pada saat kelahirannya, kelahiran Yesus. Nah, tentu kita paham di situ bahwasannya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa itu merendahkan diri dan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, dan Dia diutus ke muka bumi ini untuk menebus dosa manusia. Berarti kita semua manusia yang di muka bumi ini sudah ditebus dengan kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi, dan inilah yang akan kita rayakan nanti pada saat Natal. Nah, tentu untuk perayaan Natal kita telah mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri di sini bukan hanya mempersiapkan baju baru, mempersiapkan sepatu baru dan yang lain-lainnya, tetapi yang paling utama adalah mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan akal sehat kita. Dengan cara apa? Dengan merendahkan hati dan mengundang kehadiran Yesus lahir di hati kita masing-masing. Itu dia untuk masa-masa Advent ini. Kita boleh di sini merenungi hidup kita, merenungi
perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini. Kalau refleksi diri kita ini banyak kekurangan, kita benahi. Kita minta Tuhan hadir di dalam hati kita. Kita minta Tuhan membenahi kekurangan-kekurangan yang telah kita lampaui selama 1 tahun. Nah, itu dia kehadiran atau kedatangan Yesus untuk yang pertama kalinya. Nah, yang kedua adalah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bahwasannya Tuhan Yesus sebagai hakim, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, di situ akan dipertimbangkan bagaimana kita, kemana kita, apakah ke surga kekal atau ke akhirat kekal. Nah, pada saat hari Tuhan, kedatangan yang kedua kalinya, di situ kita tidak ada lagi manfaatnya berdoa. Tidak ada manfaatnya lagi, Tuhan, saya minta tolong. Tuhan, saya berdosa selama ini. Tuhan, ampuni saya. Tidak ada lagi pada masa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kenapa? Karena di situ sudah dihakimi. Kita sudah dihakimi sesuai dengan perilaku kita, sesuai dengan kepercayaan kita, sesuai dengan apa yang ada dalam benak kita. Nah, untuk ke sana kita harus membenahi diri mulai dari sekarang. Kita sebagai seorang Kristen, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai hakim, harus mempersiapkan diri. Nah, kita kembali ke topik kita, yaitu tadi disebutkan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi di sini ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita masing-masing. Masa-masa Advent ini, kita tanya diri kita, kita koreksi diri kita. Apakah kita sering meninggikan diri? Nah, konsekuensinya tadi ada, ya. Jika kita mau meninggikan diri kita, baik di hadapan sesama manusia, terlebih di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan merendahkan. Nah, ini konsekuensinya yang harus kita pahami dan harus kita terima. Dan ada lagi yang satu lagi, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sebagai seorang Kristen yang baik dan sudah mengenal kasih Tuhan, berarti kita harus memilih pilihan yang pertamakah atau pilihan yang kedua. Ya, mari kita buat dulu suatu jawaban di hati kita masing-masing. Yang pertama tadi penilaiannya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Baiklah, kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Yang mana yang mau kita pilih? Kalau kita merendahkan diri, berarti kita di situ mengenal hati kita, mengenal siapa kita. Terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan, saya adalah seorang pribadi yang berdosa. Saya adalah pribadi yang lemah. Saya adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di sini salah satu contoh, ya, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, tentu kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tanpa kita sadari, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mengangkat derajat kita tanpa kita sadari. Tetapi kalau kita meninggikan diri kita, wah, saya hebat ini, saya pintar ini, saya bisa berbuat sesuka saya, orang tua saya orang kaya, saya bisa begini. Nah, di sini kita perlu kehati-hatian.
Tuhan punya cara. Tuhan punya langkah untuk merendahkan orang yang tinggi hati. Jadi sekarang kita sudah boleh membuat suatu pilihan yang lebih baik. Mana kita pilih? Meninggikan diri kita kah dengan keberadaan kita, dengan kesuksesan kita, atau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan? Sebagai akibatnya nanti Tuhan akan meninggikan kita. Bahkan di luar dari pikiran kita sendiri, di luar dari akal sehat kita sendiri, Tuhan akan memampukan kita kalau kita mau merendahkan diri. Berarti kata merendahkan diri di sini jauh dari kesombongan, jauh dari keegoan, jauh dari harga diri yang tinggi. Ya, jadi anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan, berarti di sini kita diajari untuk merendahkan diri. Supaya apa? Supaya Tuhan nanti meninggikan kita di berbagai aspek kehidupan kita. Ya. Dan demikian juga perlu kami sampaikan di sini. Dan juga ini merupakan kelanjutan dari khotbah minggu-minggu sebelumnya. Bahwasanya banyak masalah-masalah, banyak pergumulan hidup, banyak ketidakinginan yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bencana di mana-mana. Mungkin bisa kita lihat ya fenomena alam yang terjadi di Bakara ya, di Bakara, di Medan, dan di daerah-daerah yang lain. Semua terjadi itu di luar dari akal sehat manusia. Kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa mengira atau buat perhitungan. Oh, akan terjadi besok begini. Oh, akan terjadi begini nanti. Oh, itu nggak mungkin terjadi. Ya, manusia tidak bisa mengendalikan alam ini. Yang bisa mengendalikan alam ini adalah hanya Tuhan. Kita selaku manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam ini. Ya, kalau kita lihat di berbagai tempat, bahkan di belahan bumi yang lainnya, banyak jeritan, banyak tangisan, banyak kertak gigi, menghadapi segala pergumulan, menghadapi segala ketidakmungkinan yang terjadi dalam hidup ini. Dan bahkan para ilmuwan memprediksi untuk tahun 2024 bumi akan dilanda kegelapan katanya. Nah, bagaimana kalau ini terjadi? Siapkah kita? Walaupun hanya prediksi semata, kita tidak tahu ini terjadi atau tidak, tapi secara ilmuwan mereka memprediksi ini akan terjadi. Nah, bagaimana? Siapkah kita menghadapi ini? Ya, sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Kristus, kita harus siap menghadapi hal tersebut dan berbagai-bagai ancaman-ancaman dalam kehidupan kita dan berbagai-bagai keinginan kita di dalam hidup ini, kita harus siap bersama dengan Tuhan. Ya, anak-anak kami mulai sekarang harus membiasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena tantangan-tantangan ke depan itu akan lebih banyak lagi. Dan juga akan diprediksi akan terjadi berbagai-bagai penyakit di muka bumi ini yang mungkin lebih dahsyat dari COVID-19. Dan masih banyak lagi yang bisa kita jadikan sebagai gambaran
atau permasalahan dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan? Nah, tentu jawabannya apa? Bersama Yesus saya bisa. Bersama Yesus saya siap menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Karena apa? Karena hidup saya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Nah, dari berbagai-bagai contoh yang sudah kami berikan tadi, apalagi yang harus kita tinggikan dalam hidup kita? Tidak ada yang bisa kita tinggikan dalam hidup kita. Ya, semua bisa terjadi dalam hitungan detik. Bisa terjadi sesuatu di luar dari akal sehat kita. Ya, banyak cara Tuhan untuk merendahkan orang yang tinggi hati. Banyak cara Tuhan untuk meninggikan orang yang rendah hati. Jadi ini juga merupakan suatu pengharapan yang hidup bagi kita semua yang ada di sekolah ini, supaya kita jangan sampai berputus asa dalam kerendahan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang mengangkat kita setinggi-tingginya. Kalau Tuhan sudah menyatakan kamu naik, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan. Dan jika Tuhan berkata kamu turun, tidak satu orang pun atau tidak ada kekuatan satu apapun yang bisa menaikkan itu. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buat pengharapan yang lebih lagi kepada Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan diri masa-masa Advent ini untuk perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya sebagai hakim yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan semuanya itu seperti kita, semua apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya di depan Hakim Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu di mana pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman yang telah kami dengar boleh menjadi motivasi, boleh menjadi prinsip dan dasar bagi kami masing-masing untuk menjalani kehidupan ini Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan di jalan-Mu yang baik dan benar ya Bapa. Ya Bapa, di masa penantian ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh mengkoreksi diri kami masing-masing, boleh melakukan refleksi tentang apa yang sudah kami lakukan dalam 1 tahun ini Tuhan, supaya kami boleh memperbaiki diri kami untuk masa-masa yang akan datang, terlebih menyongsong kehadiran-Mu yang kedua kali Bapa. Ya Bapa, semuanya ini adalah memberikan pengharapan yang hidup bagi kami semua, supaya kami semakin lebih baik lagi di dalam kehidupan ini demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga kami tak lupa berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai macam bencana alam yang terjadi di luar dari akal pikiran kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di balik semuanya ini Tuhan mau menunjukkan suatu kuasa, menunjukkan suatu sukacita, dan menunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk kelangsungan hidup kami di muka bumi ini Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang berduka Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi penghiburan, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka, supaya mereka tidak sampai ke dalam keputusasaan Bapa. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa buat sekolah ini Tuhan.
Tuhan, banyak rencana yang masih akan kami laksanakan, terlebih dalam perayaan Advent Natal di sekolah ini Tuhan. Tuhan, segala persiapan dan segala apa yang berhubungan dengan hal tersebut Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya Tuhan. Berikan segala kebijakan-kebijakan yang semuanya itu membawakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami tak lupa berdoa buat 2 orang guru yang akan melakukan ujian untuk besok hari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang memenangkan guru tersebut ya Tuhan, supaya nyata kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami tak lupa berdoa buat Ibu Kepala Sekolah kami, kiranya Tuhan yang memberkati beliau, berikan kebijaksanaan dan hikmat yang berasal daripada Engkau, supaya beliau bisa memimpin sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik di hadapan-Mu, demikian juga di hadapan pemerintahan dan juga masyarakat. Demikian juga Tuhan, di akhir-akhir tahun ini Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami boleh memperbaiki segala aspek kehidupan kami untuk menyongsong tahun 2024 ya Tuhan, supaya di tahun 2024 kami boleh menjadi manusia baru, kami boleh membuka lembaran baru dalam sukacita dan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami tak lupa berdoa buat guru-guru dan pegawai, biarlah Tuhan yang bekerja buat kami semua. Demikian juga buat siswa kami Tuhan, biarlah Tuhan yang membentengi mereka, masa muda mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengarahkan mereka supaya mereka boleh memakai masa mudanya demi kemuliaan Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala pencobaan Tuhan, supaya hidup mereka boleh terarah dan terencana untuk mencapai cita-citanya ya Bapa. Demikian juga Tuhan, tak lupa kami berdoa buat pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami di sekolah ini Tuhan, berbagai-bagai kegiatan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, dan supaya semuanya menghasilkan hasil yang lebih baik. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berbeban berat Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, berikan kepada mereka pengharapan yang hidup, berikan kepada mereka Tuhan solusi-solusi atas permasalahan mereka, dan juga buat saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit, biarlah kesembuhan ilahi yang berasal dari Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga mereka juga senantiasa bersyukur dan bersukacita dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu di atas segala nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.